Hanya Den Arya yang terlihat tenang mendengar perkataan itu. Aku dan Den Alisa sama-sama terkejut. Kepala yang tertunduk ini terangkat seketika. Bola mataku bergerak-gerak meminta kepastian akan berita itu. Aku juga sakit sama sepertimu Alisa, tapi percayalah sakit itu akan sembuh suatu saat nanti. Keluarga ini butuh keturunan. Terlalu egois kalau justru demi perasaan sendiri, kita mengorbankan masa depan. Setelah pemaparan itu, juragan istri membubarkan forum. Den Arya membawa istrinya ke kamar, sedang aku pergi menuju rumah tengah. Demi melihatku, ibu langsung menghambur ke pelukan. Kondisi rumah tengah terlihat banyak perubahan. Kusen jendela dan pintunya lebih mengkilat. Baru diket sepertinya. Sofa dan permadani ruang depan pun juga baru. Warna sofanya krem keemasan, sedang permadani marun bercorak emas. Saat kudongakkan kepala ke atas, lampu hiasnya lebih besar dan indah. Begitu juga kamarku. Ranjangnya berukuran lebih besar dengan kelambu yang sebagiannya terjuntai, sedang 4 sisi diikat bergelombang. Meja hias dan lemari pakaian masih berkilat dan tercium aroma kayu baru. Ibu tak banyak bicara di kamar ini, malah menghindari pembicaraan denganku. Mungkin dia paham apa yang sedang terjadi dan tahu betul bagaimana posisi anaknya kini. Beliau menghidangkan makanan dan minuman di meja kecil di sisi kiri ranjang, lalu beranjak pergi. 10 menit berlalu, ia tak kembali. Kuputuskan untuk keluar kamar dan duduk-duduk di beranda. Menikmati pemandangan yang seminggu ini tak kunikmati. Mungkin, kesempitan di dada ini akan sedikit berkurang. Saat ini aku hanya bisa pasrah akan nasib ke depan. Akankah dipertahankan atau dibuang begitu saja? Seorang Anjani tak bisa memilih kehidupannya sendiri. Mau apa dan bagaimana? Syukur-syukur ada yang tulus mencintai. Jikapun tidak, harus rela jadi pencetak anak saja. Den Arya, sudah pasti akan sibuk menenangkan istrinya sekarang. Tentu saja dia takkan rela berpisah dengan wanita yang amat dicinta. Sementara aku hanya orang yang baru datang. Itu pun karena keterpaksaan. Meski dia menjanjikan takkan melepaskan, itu bukan jaminan untuk selamanya. Kupu-kupu yang hinggap di bunga mawar sukses menarik perhatianku. Dia indah dan lincah. Bergerak ke sana-sini hingga memancing mataku untuk mengikuti gerakannya. Ah, seandainya saja aku jadi kupu-kupu. Tak ada beban juga air mata. Tak harus menghadapi situasi disalahkan, padahal aku pun dalam ketidakberdayaan. Jangankan seorang Anjani, juragan besar saja tak bisa melarang kehendak istrinya. Mertua lelakiku itu tak banyak bicara, mirip Den Arya. Satu patah kata pun tak pernah kudengar dari lisannya. Kuusap berkali-kali pipi yang terus membasah. Tusukan ribuan jarum telah kalah oleh kepedihan yang kini terasa. Sungguh Den Alisa terluka, tapi aku pun sama tak bahagia. Pagi ini juragan istri memerintahkan kami untuk sarapan bersama. Meski enggan, aku tak bisa menolak perintah tak terbantahkan itu. Aku menghampiri meja dengan kepala tertunduk. Rasanya tak sanggup harus beradu tatap dengan salah seorang dari mereka. Aku duduk di kiri Den Arya, sedang Den Alisa di kanannya. Sekilas Den Arya melirik, lalu kembali memalingkan wajah. Aku tahu ia sedang menjaga perasaan istrinya, tapi itu menyakitkan bagiku. Karena terbiasa, refleks aku mengambil piringnya untuk mengambilkan makanan. Den Arya bermaksud menghalau, tapi kalah cepat. Jadilah tangan kami bersentuhan. Ternyata, itu tertangkap oleh mata Den Alisa. Terang saja dia membanting sendoknya, lalu bangkit dan berlari. Tanpa permisi, Den Arya pun menyusulnya. Makan saja. Jangan urusi mereka. Juragan istri bicara tanpa melihat padaku. Sementara juragan besar hanya berdehem sekali. Selanjutnya suami istri paruh baya itu menikmati makanan seperti tak terjadi apa-apa. Hebat sekali kemampuan mereka menyembunyikan perasaan.
Sepertinya sikap itu harus dicontoh. Selalu memasang topeng hingga tak pernah terindera bagaimanapun kenyataan hati ini. Ya, aku harus begitu. Hidup tanpa rasa, tanpa ekspresi juga tanpa emosi. Baiklah, akan aku upayakan agar hati ini kokoh, lebih kokoh dari karang di lautan. Sampai waktu sarapan selesai, Den Arya dan istrinya tak juga kembali ke meja makan. Lepas dua juragan keluar ruangan, aku langsung saja menuju rumah tengah. Sepanjang kaki terayun, rasa tak menjejak bumi, hampa. Seperti ada, tapi tiada itulah aku kini. 15 hari sudah Den Arya bagai bayangan. Ada tapi tak tercapai tangan. Atau serupa bulan yang hanya bisa kupandangi. Wajah itu, tubuh itu tak berjarak, tetapi sulit disentuh. Harus seumur hidupkah aku begini? Bila ada cara untuk pergi, aku akan pergi. Den Alisa mungkin harus dijaga perasaannya sebab ia adalah ratu, juga istri yang pertama mendampingi. Namun, meski hanya berlatar babu, aku juga manusia. Di dada ini ada kepingan penakar rasa. Aku bukan patung, apalagi robot. Sekuat-kuatnya menahan emosi. Kadang hati tiba-tiba terbelah, lantas berdarah. Berikutnya rapat kembali meski tak utuh lagi. Di waktu-waktu tertentu kadang aku melihat mereka bercanda, saling memeluk dan bergandengan mesra. Den Arya akan memalingkan muka bila tak sengaja netra kami bertemu sorotnya. Sementara Den Alisa akan menghardikku bagai manusia pengganggu. Lagi, ku semen hati ini. Kali ini lebih tebal dan kokoh. Namun, sepertinya harus dicor, lalu dibeton. Tak mungkin ia akan bertahan jika kurang kekuatannya. Sabar, Neng. Berdoalah pada Gusti Allah untuk jalan yang terbaik, hibur ibu. Hanya ibu yang tak bosan menghiburku. Dia selalu menanamkan bahwa ini akan berlalu. Di dunia, sejatinya tak ada bahagia dan derita abadi. Seusai motivasi, jiwa ini bangkit kembali. Namun, kala menyaksikan realita, keterpurukan pun menghampiri. Puncaknya adalah pagi ini, juragan menyampaikan bahwa Den Arya dan Den Alisa akan keluar negeri. Ini adalah hadiah dari juragan istri untuk mereka berdua. Perjalanan ini sekaligus melaksanakan urusan bisnis dengan kolega di Osaka, Jepang. Mungkin, mereka akan di sana sekitar 3 bulan lamanya. Aku hanya bisa terpaku menyaksikan sejoli itu berpelukan. Den Alisa tak bisa menyembunyikan kegirangannya akan melaksanakan bulan madu kedua. Sendok yang kupegang terjatuh hingga menimbulkan suara gaduh. Benda itu menggelinding sepertinya ke arah kaki suamiku. Sekilat, aku berjongkok mencari benda itu. Air mata, janganlah kau berjatuhan. Tolong, aku tak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Namun, cairan bening itu memang kurang ajar. Meluruh, bahkan berhamburan. Novel Sentuhan 1 Malam ready stock Rp99.000 pemesanan https://wa.me/6281261934594